Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanil kiram, a'azzakumullah. Al-yawma insyaallah kita akan mempelajari atau melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai bahasa Arab, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan mengambil jenis isim mufrad yang keluar dari kaidah umum i'rab isim mufrad. Taib, ikhwanul kiram, jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa isim mufrad itu memiliki kaidah yang dimana ketika dia posisinya sebagai marfu, maka harokat akhirnya yaitu dhamma. Ketika dia posisinya mansub, maka harokat akhirnya adalah fathah. Dan ketika dia posisinya majrur, maka harokat akhirnya menjadi kasrah. Namun yang perlu diketahui bahwa ada isim mufrad yang tidak menggunakan kaidah tersebut. Nah, isim mufrad yang tidak menggunakan kaidah tersebut atau yang keluar dari kaidah umum i'rab isim mufrad tadi, yaitu yang pertama di sini ada al-manqus. Tayyib, ada al-manqus, kemudian ada al-maqsur, kemudian ada asmaul khamsah, dan ada al-ismul ladzi la yansarif. Tayyib, jadi ada al-manqus, al-maqsur, asmaul khamsah, kemudian al-ismul ladzi la yansarif. Tayyib, kita mulai pada pembahasan tentang al-manqus. Nah, al-manqus ini apa sih? Ya, al-manqus ini adalah isim atau kata benda yang berakhiran dengan huruf ya dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Jadi al-manqus bisa dipahami al-manqus atau ismul manqus adalah isim yang akhir katanya yaitu huruf ya, dan sebelum huruf ya itu ada huruf yang berharokat kasroh. Nah, dapat kita lihat pada contoh berikut. Yang pertama di sini kita lihat al-hadi. Nah, al-hadi al-hadi yang dimana di akhir hurufnya yaitu atau di akhir katanya yaitu huruf ya. Nah, sebelum huruf ya ada huruf yang berharokat kasroh yaitu huruf dal. Tayyib. Kemudian ada al-qadhi. Al-qadhi. Nah, al-qadhi sama kata atau isim yang berakhiran dengan huruf ya, sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh. Begitu juga az-zani, kemudian ad-da'i, an-nahi, ar-rami. Tayyib. Nah, dapat kita lihat di contoh Di contoh di sini teman-teman dapat melihat yang pertama yaitu ja'a al-qadhi. Al-qadhi di sini hukumnya marfu, marfu karena posisinya al-qadhi di sini dia sebagai fa'il marfu. Nah, namun ditulis kalau di dalam i'rabnya maka kita sebut dhammah di sini, yaitu dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Jadi takdirnya dia situ sebagai dhammah karena dia posisinya di sini sebagai fa'il. Kemudian kita lihat setelahnya yaitu ra'aitu al-qadhiya. Ra'aitu al-qadhiya. Nah, posisinya sebagai mansub. Mansub maka ya difathahkan. Ra'aitu al-qadhiya. Kemudian yang terakhir yaitu marartu bil qadhi. Marartu bil qadhi. Nah, di sini huruf ya kasrah muqaddarah tapi tidak dituliskan.
ya. Karena posisinya dia majrur dengan huruf ba, majrur karena adanya huruf ba. Baik. Catatannya yang perlu kita lihat di sini, coba kita lihat ya. Catatannya yaitu harokat akhir dari huruf ya, atau harokat akhir huruf ya dari isim mangkus hanya dapat terlihat pada posisi mansub. Contohnya seperti ra'aitu al-qadhiyah. Namun di marfu atau majrur maka harokat dari huruf terakhir pada kata itu tidak nampak. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa adapun jika isim mangkus i'rabnya marfu atau majrur, maka harokat terakhirnya tidak tampak ya. Harokat pada marfu disebut dengan dhammah muqaddarah dan pada majrur disebut kasrah muqaddarah. Jadi jaa fi'il madhi ya. Kemudian al-qadhi fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah gitu. Jadi al-qadhi fa'il. Nah, yang dimana fa'il ini dia selalu marfu' ya. Nah, namun di sini kita katakan bahwa marfu'nya itu muqaddarah ya, ditakdirkan. Baik. Kita lanjut. Nah, sekarang masuk pada pembahasan al-manqus. Nah, dapat teman-teman lihat di sini. Jadi al-manqus ya. Al-manqus itu merupakan isim yang huruf akhirnya alif layyinah dan pada huruf sebelumnya berharokat fathah. Nah, alif layyinah artinya alif yang seperti ya. Namun kalau ya dia memiliki titik, sedangkan alif layyinah tidak memiliki titik. Jadi perbedaannya antara al-manqus dengan maksur, kalau manqus ya huruf terakhirnya yaitu huruf ya dan didahului oleh harokat kasroh. Sedangkan al-maksur ya isim yang huruf akhirnya alif ya seperti ya itu alif layyinah dan sebelumnya didahului oleh fathah. Makanya dapat kita lihat di contoh al-fatah. Nah, di sini ya alif ya itu bukan ya tapi itu alif ya karena tidak ada ya-nya. Al-fatah, kemudian ada al-huda, al-wusta, ada Musa ya, Musa, Isa, kemudian yang terakhir adalah al-mustashfa. Taib. Nah, perhatikan bahwa bentuk huruf terakhir dari contoh-contoh isim maksur ini semuanya berakhiran alif layyinah ya atau alif yang seperti ya dan pada huruf sebelumnya berharokat fathah. Nah, kita masuk dalam contoh penggunaannya di sebuah kalimat atau sebuah jumlah. Nah, kita lihat bahwa jaa Musa ya. Jaa Musa marfu. Huruf akhirnya itu dia tidak dikasih harokat ya, namun situ dhammah muqaddarah. Kemudian ra'aitu Musa. Nah, mansub posisi Musa di sini sebagai mansub atau sebuah objek ya. Musa yang dimana Musa di sini dia sebagai objek yang dimana objek itu sendiri selalu berharokat fathah. Nah, makanya di sini fathahnya itu dia muqaddarah. Kemudian ada nazartu ila Musa. Ya. Kalau yang tadi yang pertama kita lihat di sini ya, ra'aitu Musa. Kalau ism mangkus tadi jaa atau ra'aitu al-qadhiyah. Ya, harokatnya ada. Namun di isim maksur harokatnya tidak ada ya. Jadi Musa. Kemudian nazartu ila Musa, sama huruf alif itu dia tidak diberikan harokat ya,
Namun di sini kasrohnya muqaddarah ya. Jadi kalau untuk isim maksur ya, bisa teman-teman perhatikan nanti isim maksur semua kata benda yang akhirannya itu alif layyinah atau alif yang bentuknya seperti ya, dan sebelum alif itu ada huruf yang berharokat fathah, maka dia masuk dalam kategori isim maksur. Kalau isim al-manqus ya, isim al-manqus maka dia diakhiri dengan huruf ya dan didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Itu perbedaannya. Nah, di catatannya tidak ada tanda-tanda yang membedakan isim maksur sebagai marfu, mansub maupun majrur. Semua tandanya berupa harokat muqaddarah atau tidak nampak. Tayyib, kita lanjutkan pembahasan pada asmaul khamsah. Nah, asmaul khamsah yaitu kalau sederhananya dapat kita katakan bahwa khamsah ini kan 5 ya. Jadi asma itu kan isim ya. Jamak dari isim adalah asma. Jadi asmaul khamsah jadi kata 5 atau 5 kata. Yang dimana 5 isim ini metode i'rabnya itu semuanya sama ya. Semuanya sama. Nah, dapat kita lihat di sini yang kita perlu ingat-ingat juga karena asmaul khamsah ini selalu seperti itu dalam i'rabnya, perubahannya selalu sama. Makanya asmaul khamsah ini harus dihafal ya. Yang pertama yaitu abun ya, kemudian akhun, kemudian hamun, kemudian famun, dan yang terakhir adalah dzu. Tayyib. Contohnya ya, contohnya. Contoh ketika kita jadikan kata abun di sini dia sebagai mudhaf. Ya. Ja'a Abu Bakar. Ya. Jadi ada tambahan wawunya. Abu Bakrin. Abu Bakrin. Nah. Ja'a Abu Bakrin. Ra'aitu. Nah, ketika mansub dia tidak diakhiri huruf waw lagi, tapi dia diakhiri oleh huruf alif. Ya, ra'aitu Aba Bakrin. Kemudian yang terakhir ketika dia majrur maka dia diakhiri oleh ya, marartu bi Abi Bakrin. Tayyib. Jadi seperti itu. Kalau ketika dia dhamma maka akhirannya itu selalu waw. Ya. Ketika dia mansub maka akhirannya alif. Ya. Akhirannya ini alif. Kemudian ketika dia kasroh maka akhirannya ini ya. Tayyib. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan akhu ya, atau hamun sama ya, famun juga sama, kemudian zu juga sama seperti itu. Makanya di sini kita lihat tanda i'rab ya, catatannya tanda i'rab bagi marfu adalah waw, tanda i'rab bagi mansub adalah alif, dan tanda i'rab bagi majrur adalah ya. Tanda i'rab di atas hanya berlaku pada asmaul khamsah ya. Ketika isimnya ya, diingat-ingat, ketika isimnya ya, ketika semua kata-kata ini dia posisinya sebagai apa? Dia berposisi sebagai mudhaf. Ya. Jadi ketika dia posisinya sebagai mudhaf, maka dia akan diirobkan sebagaimana yang telah kita katakan tadi atau sebagaimana yang telah disampaikan tadi. Nah, adapun jika dia tidak diidhofakan, maka di i'rabnya layaknya isim mufrad secara umum, yaitu marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, ya, majrur dengan kasrah. Tayyib. Nah, makanya dapat kita lihat di sini contoh variasi atau contoh bentuk-bentuk dari dhamir asmaul khamsah ini. Nah, kita lihat coba misalkan kata abun yang sudah kita ambil tadi, ja'a Abu Bak atau ja'a abukum. Ya, ada tambahan waw. Ja'a abukum. Ya, abukum artinya bapak kalian. Nah, namun ketika
kita tulis abu kum. Kum ini kan dhamir ya, dhamir muttasil. Maka ketika dia posisinya abun di sini dia sebagai mudhaf, maka jangan kita tulis abu tidak ada wawunya, tapi kita harus tambahkan abu ada waw, baru kita tulis kum dhamir. Nah, kemudian ra'aitu abakum, ya. Marartu bi abikum. Sama halnya ketika misalkan saya katakan bahwa ja'a abuki, ada tambahannya, ada tambahan wawunya, ya. Ra'aitu abaki, ya. Marartu bi abiki. Nah, jadi dia isim ketika dia dimasuki dhamir muttasil, maka dia posisinya di situ sebagai mudhaf. Maka harus ketika itu kata yang merupakan salah satu kata dari asmaul khamsah tadi, maka jangan lupa untuk ditambahkan wawunya. Kemudian contoh akhun, jaa akhu Muhammadin, ya, datang saudaranya Muhammad. Nah, ra'aitu akha Muhammadin. Ya, di sini ra'aitu akha Muhammadin, ya, saya melihat saudaranya Muhammad. Kemudian marartu bi akhi Muhammadin, marartu bi akhi Muhammadin. Kemudian hamun, ya, jaa hamu Zaidin, ra'aitu hama Zaidin, marartu bi hami Zaidin. Kemudian famun, ya, famun itu kan mulut, ya. Hadza fuka, ya, hadza fuka. Jadi bukan famuka, tapi fuka, mimnya dihapus. Kemudian ra'aitu faka, nazartu ila fika, ya. Kemudian zu ini artinya sahib, ya. Jaa zu malin, ya. Datang seseorang yang memiliki harta atau seorang saudagar, gitu. Ra'aitu za malin, yang tadinya zu ada waw, ketika dia masuk maka posisinya berubah menjadi alif. Marartu bi dzi malin. Nah, makanya di catatannya kita lihat bahwa isim fam juga memiliki kaidah spesial, ya, dia memiliki kaidah tersendiri. Ketika dia di i'rab dengan i'rab spesial asmaul khamsah, maka harus dihilangkan mimnya dan tinggal huruf fa, sehingga jika di i'rab tidak menjadi famuka, melainkan menjadi fa atau fuka, ya. Kemudian asmaul khamsah bisa diidhafakan atau disandarkan kepada semua dhamir dan seluruh isim zahir kecuali dhamir ya. Contoh abi atau akhi, ya. Tayyib. Kemudian kita bandingkan ketika tadi kita mengatakan bahwa kalimat-kalimat asmaul khamsah itu dia akan berubah ketika dia diidhafakan, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana posisinya ketika dia tidak dalam bentuk mudhaf atau yang tidak diidhafakan. Contohnya kata abun, jaa abun, selesai, ya, dia kembali seperti semula. Ra'aitu aban, marartu bi abin. Hadza akhun, ra'aitu akhan, marartu bi akhin. Kemudian jaa hamun, ra'aitu haman, marartu bi hamin. Fam, ya, hadza famun, ra'aitu faman, nazartu ila famin. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Makanya adapun isim zu, ia tidak dapat digunakan dalam sebuah kalimat kecuali dalam posisi sebagai mudhaf. Sehingga i'rab zu selalu dengan i'rab spesial asmaul khamsah, berbeda dengan keempat isim lainnya yang bisa di-i'rab dengan i'rab spesial ketika sebagai mudhaf, dan bisa pula di-i'rab sebagai isim mufrad pada umumnya ketika tidak sebagai mudhaf. Kemudian yang terakhir yaitu al-ismul ladzi la yansarif. Jadi isim ya alladzi la yansarif ini
adalah isim yang tidak menerima tanwin, ya, tidak menerima tanwin. Contohnya apa? Dapat kita lihat contohnya, jamak yang wazannya mafa'il, ya, atau mafa'il. Ya, jadi semua jamak, ya, kita lihat aja jamak semuanya, kalau dia dalam bentuk atau dalam wazan mafa'il atau mafa'il, maka dia masuk dalam isim yang tidak boleh menerima tanwin. Contohnya masajid, ini wazannya mafa'il, atau mafatih, wazannya mafa'il. Nah, ini dia tidak memiliki tanwin atau tidak boleh menerima tanwin, terkecuali ada pengecualiannya, ya. Kita akan bahas itu nanti. Kemudian nama yang berakhiran dengan alif dan nun seperti Sulaiman, Imran, Uthman. Nah, ini tidak menerima tanwin. Kemudian jamak yang berakhiran ta, entah itu laki-laki atau perempuan. Ketika namanya berakhiran dengan huruf ta marbutah, maka dia sama masuk dalam kategori isim yang tidak menerima tanwin. Contohnya Hurairah, kemudian ada Hamzah, kemudian ada Aisyah, kemudian Fatimah, kemudian Usama. Contohnya, ya, dalam sebuah kalimat, dhahaba Usamatu, ru'aitu Usamata, marartu bi Usamata. Nah, ya, jadi dia tidak bukan marartu bi Usamati, tapi marartu bi Usamata, karena la yang sharif, ya, tidak bisa dimajrurkan, ya, dengan kasroh, namun dimajrurkan dengan fathah. Kemudian zahaba Fatimatu, ra'aitu Fatimata, marartu bi atau sallamtu ala Fatimata. Jadi bukan sallamtu ala Fatimati, tapi sallamtu ala Fatimata, karena masuk dalam kategori isim alladzi la yansharif, atau kata yang tidak bisa menerima tanwin. Nah, al-ism la yansharif tidak menerima tanwin, hanya menerima dhammah huruf akhir. Ism la yansharif dimajrurkan dengan contoh marartu bi masajida, marartu bi Fatimata. Nah, i'rab spesial di atas tidak berlaku jika isim la yansharif berposisi sebagai mudhaf atau dimasuki alif lam, ya. Contohnya kalau seandainya masjid atau masajid ini dimasuki alif lam, maka dia bisa ditasrifkan. Contoh ra'aitul masajida, ya. Kemudian marartu bil masajidi, karena dimasuki alif lam. Contohnya jika dia mudhaf, maka menjadi marartu bi masajidil Madinah, ya, bukan bi masajidah tapi bi masajidil Madinah, karena dia mudhaf. Dan jika dimasukkan alif lam menjadi contoh marartu bil masajidi, jadi dia kembali seperti semula. Tayyib. Demikianlah pembahasan mengenai bentuk-bentuk isim yang di luar dari kaidah semestinya atau isim mufrad, ya. Kemudian sebelum kita akhiri, ada beberapa hal yang perlu diingat, di mana ada beberapa kesalahan yang sering terjadi, yaitu pada tasrif fi'il, ya, tasrif fi'il mudhari'. Nah, kebanyakan kita terpengaruh dengan fi'il madhi. Fi'il madhi yang dapat kita lihat, fi'il madhi untuk hum, ya, dhamir hum itu ada tambahan alif, ya. Fa'alu ada tambahan alif, waw. Semua kata kerja fi'il madhi, ya, untuk bentuk lampau, untuk dhamir hum selalu ada di akhir waw dan alif. Namun untuk fi'il mudhari', ya, untuk fi'il mudhari' jangan kita tambahkan alif
di antara waw dan nun. Ini salah, ya. Tidak boleh. Karena kaidahnya untuk fi'il mudhari', untuk dhamir hum, ya, itu selalu diakhiri waw dan nun. Terkecuali kalau dia diawali oleh huruf jazm, ya. Seperti lam, ya, lam dan mim. Lam, kalau kita tambahkan di sini lam, maka di sini huruf nunnya dihilangkan dan diganti dengan alif. Tapi kalau tidak ada kata tersebut, tidak ada kata lam, maka jangan ditambahkan alif di sini. Oke. Jadi untuk yaf'alu yang perlu diperhatikan jangan ditaruh alif di antara waw dan nun. طيب هذا ونكتفي ثم نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.